Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita akan lanjutkan tentang mashul khufain ya. Mudah-mudahan masih station ya, standby di depan laptop atau HP-nya masing-masing. Nanti saya kayak radio deh. Saya udah cerita, ternyata pemirsanya udah tidur. Radio siaran yang menjelang bobo itu loh. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, dicatat aja kalau misalnya ada atau masuk ke dalam eh, chat ya, chatting nanti boleh. Mudah-mudahan masih bersabar. Nggak apa-apa, habisin aja kuotanya. Ini kan eh, akhir minggu ya. Mashul khuffain. Jadi mengusap kedua sepatu. Khuf. Meskipun di Indonesia ini jarang kita ya melakukannya, tapi paling tidak kita tahulah ilmunya. Ya. Bagaimana tata cara mengusap dua sepatu. Ini pendek saja penjelasannya ya. Pendek banget gitu. Wamsah a'lal a'lal khuffain au nahwihima badala ghasli rijlain fil wudu. Dan usaplah kedua khuf atau dua sepatumu atau sejenis daripada itu sebagai ganti daripada mencuci kedua kaki ketika kita berwudu. Jadi mengusap itu ya mengusap di atas sepatu. Kemudian salasan safari untuk 3 hari dalam perjalanan. Ini biasanya kalau zaman-zaman dulu ya orang-orang muslimin yang pergi berdagang karena jauh ya kan, karena nak repot buka-buka sepatu gitu ya orang-orang Arab dulu, makanya boleh mengusap sepatu. Apalagi yang mungkin ada yang mereka yang pergian jauh atau mungkin ada juga yang memang dalam kondisi perperangan. Nah, perperangan seperti tentara misalnya, maka boleh mereka itu mengusap dua sepatu. Jadi kalau apa wudhu ya nggak usah buka sepatu, cukup diusap di atas kepala sepatunya aja. Ini sepatu misalnya, nah, 3 kali itu. Sebagai ganti mencuci kaki, ya. Tapi syaratnya memang ada juga pendapat mengatakan bahwa ketika dia memasang sepatu itu adalah dalam keadaan suci. Jadi berwudhu dulu. Jadi ketika dia mau sholat, mau ibadah dalam kondisi-kondisi yang telah kita sebutkan tadi, maka dia cukup ya, cukup mengusap di atas sepatunya, bukan di bawah sepatu ya, bukan di bawah telapak, tapi di atas. Oke, tapi tentunya dengan syarat sepatunya tidak terkena kotoran atau najis ya. Kalau terkena kotoran atau najis ya dicuci. Oke ya. Nah, kemudian wa yawman wa lailatan fil iqamah ma lam huma wa kana lubsuhuma ala tuhri. Nah, ini tadi kan selama tidak membuka keduanya sedang waktu memakainya di dalam keadaan suci. Jadi dia itu sebelum mengusap sepatu itu kan dia harus bersuci dulu. Paham ya? Tapi sepatunya sebenarnya kalau di Arab itu saya lihat itu ada sepatu khusus ya, modelnya kayak sepatu kulit. Ya, nanti sepatu itu biasanya tidak dipakai ketika berpergian kemana. Biasanya dipakai ketika mau sholat aja. Ya, nggak dipakai untuk hari-harian gitu. Biasanya sepatu itu dipakai musim-musim dingin gitu. Karena saking dinginnya gitu ya. Jadi pakai kaos, pakai sepatu kulit, dan biasanya sepatunya ukurannya adalah ya sampai ke mata kaki tertutup itu mata kakinya. Baru bisa dia dibolehkan untuk menyapu sepatu dari atasnya. Ya, mashul khuffain. Jadi menyapu sepatu. Kalau di Indonesia sih jarang, jarang. Kecuali mungkin orang-orang yang tertentu saja mungkin, ya. Apalagi kalau kita misalnya sepatu jarang lah, apalagi yang laki-laki. Jarang punya sepatu yang sampai tertutup mata kakinya. Ya. Jangan pula nanti kita asal sepatu aja nggak bisa gitu ya.
tertentu soalnya. Kalau di Arab itu tertentu sepatunya, tidak semua sepatu. Ya, dan itu musim-musim dingin saja. Ya, musim-musim dingin saja. Baik, kita lanjutkan saja. Karena ini masalah sepatu ini jarang juga terjadi, kita alami. Tapi kalau suatu saat nanti, ya berarti kita harus diawali dengan bersuci dulu sebelum memakai sepatu tersebut. Ya, dalam kondisi suci. Dan tidak membuka-bukanya. Ya, tidak membuka-bukanya. Jadi harus kondisinya bersih. Kalau kita kan sepatu kita ngeri ya. Apalagi kalau misalnya udah seminggu nggak dibuka-buka. Jangan kan nggak dibuka-buka, nggak dicuci-cuci. Wah, itu kalau laler itu ditaruh di luar itu pingsan langsung lewat di pintu jendela. Karena kotor gitu. Bau gitu. Jadi sepatunya juga khusus ya. Oke, baik teman-teman yang berbahagia. Langsung saja. Al-hadatsu, kita lagi sekarang ngomongin hadas. Hadas ya. Jangan salah, bukan hadis. Kalau hadis itu perkataan Nabi. Sunnah Nabi. Ini hadas. Barisnya atas. Al-hadatsu yaitu hadas. Kotoran. Ya. Atau orang yang dalam kondisi apa namanya ya? Ya yang keluar inilah, keluar kotoran itu. Orang yang tertimpa kotoran. Tapi bukan hanya kotoran saja, ada beberapa yang menyebabkan seseorang itu memiliki hadas. Kalau kita berbicara tentang hadas itu terbagi dua. Dua kan? Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil. Ya. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana ketentuan ya hadas besar itu. Apa salah satunya orang dikatakan berhadas besar. Tentu yang sebagaimana kita ketahui adalah ya itu orang yang apa namanya ya, hubungan suami istri misalnya gitu ya. Nah, itu dikatakan berhadas besar. Haid, nifas, wiladah gitu. Haid, nifas itu ya. Haid dan nifas itu kan hadas besar. Baik. Apa itu hadas? Ya, wa ba'da an tawadda'a bil kaifiyah al-mutaqaddimah. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita berwudu ya pada penjelasan sebelumnya ini, berarti kalau kita udah berwudu berarti kondisinya kita suci fa anta thahir. Maka sesungguhnya engkau dalam keadaan suci. Nah, ya suci selama malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Jadi selama engkau ya belum terkena ya sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Maksudnya apa? Yaitu kubul dan dubur. Jadi nggak buang air kecil, salah ngomong lagi. Tidak membuang air kecil, tidak buang air besar, berarti kita masih suci. Jika Anda membuang air besar, membuang air kecil, berarti Anda sudah tidak suci lagi. Kondisinya dalam keadaan berhadas atau batal wudunya. Paham ya? Saya rasa itu jelas. Kemudian, walam tula misil mar'ah, dan tidak menyentuh wanita. Menyentuh wanita ini ada pendapat ulama ya. Maksudnya di situ apa? Menyentuh itu ya menyetubuhi. Itu yang paling kuat dalam beberapa pendapat ulama, ditarjih seperti itu. Jadi menyentuh maksudnya itu bukan memegangnya gitu ya, tapi adalah hubungan suami istri. Berarti batal wudunya. Tapi untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian dan untuk menjaga diri dari pergaulan dan persentuhan antara lawan jenis, maka lebih baik kita menggunakan yang ketika menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, maka itu batal. Ya. Meskipun yang tadi ditarjih dikatakan maksud menyentuh itu adalah menyetubuhi wanita atau berhubungan suami istri. Ya, baik laki maupun perempuan. Jadi di situ. Nah, oke ya. Kemudian walam yatamassa farjaka, dan tidak menyentuh kemaluannya. Tidak menyentuh dengan ini.
Ya, telapak tangan biasanya kita ya mencucinya lah gitu ya, atau membersihkannya atau tukar pakaian misalnya gitu ya. Kalau selagi kita tidak menyentuhnya dengan telapak tangan berarti tidak batal. Tapi kalau tersentuh dengan telapak tangan ya eh, apa namanya kemaluan itu maka dia akan membatalkan wudu. Maka tidak sah tidak boleh dan tidak sah untuk sholat. Walam yata walam tanam mud daji'an nauman sakilan dan juga tidak tidur nyenyak kemudian miring. Ya, berarti kan pantatnya terangkat atau miring. Berarti ada kemungkinan ketika dia tertidur lelap itu batal wudhunya, ada keluar angin. Nah, tapi ada mungkin orang tertidur atau ketiduran tapi duduknya posisinya kuat, rapat, lurus, lurus ya. Nah, biasanya yang laki-laki nih yang agak males gitu ya dengar khutbah, capek, ngantuk atau apalah gitu ya, atau khutbahnya panjang gitu. Nah, ketiduran dia. Kalau misalnya tidurnya duduk lurus begini, maka masih bisa dikatakan ya wudhunya tidak batal. Tapi kalau miring ini, ya apalagi kakinya terangkat atau gini-gini, ya berarti dia kondisinya wudhunya bisa dikategorikan batal. Paham itu ya, terutama yang laki-laki ini. Kalau perempuan kan jarang lah ya. Paling ya nggak ada juga Jumatnya gitu. Oke, paling pada kondisi-kondisi yang lain. Baik, ini teman-teman yang berbahagia mengenai masalah kondisi seseorang itu memiliki hadas. Tapi hadas kecil ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah tentang al-ghuslu. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa waktunya. Sebenarnya banyak nih ya. Mungkin kita ringkas-ringkas saja. Al-ghuslu, mandi nih. Nah, moderator kalau misalnya waktunya udah habis nanti kasih tahu aja ya. Nah, di chat juga boleh. Biar saya bisa menganggarkan waktunya. Baik, al-ghuslu yang berikutnya adalah tentang mandi. Mandi. Nah, ini sangat penting juga nih kita pahami nih. Kalau secara umum mandi itu kan banyak ya. Mandi juga ada terbagi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah gitu ya. Nah, di bab ini kalau kita lihat ini agak umum. Mari kita baca ya. Iza ajnaita bi khurujil mani, apabila kalian ya memiliki jinabat, ya junub, hadas besar, maka wajib mandi. Ya. Hadas besar karena apa? Bi khurujil mani, karena mengeluarkan mani baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Nah, itu maka wajib mandi. Yang berikutnya awil tiqa'il khitanaini atau bertemunya dua khitan. Ini sangat halus ya bahasanya. Khitan itu kan dua kelamin sebenarnya. Antara laki dan perempuan, ya hubungan suami istri, maka ini batal. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Baik keluar dia mani atau tidak, kalau udah berhubungan, maka dia tetap batal. Ya, karena ini kan berhubungan gitu. Jadi nggak dilihat karena keluar atau tidak, apalagi udah keluar ya maninya gitu ya, maka dia wajib mandi. Kan begitu ya dalam kitab ini. Oke. Ya, paham ya? Kemudian au aratta khudural jum'ah atau ingin sholat Jumat. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tidak wajib mandi ya. Ya, sunnah muakkadah mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian au naqaiti minal haidi atau misalnya perempuan selesai haidnya awin nifas setelah haid misalnya ya, setiap bulan pasti ada giliran masa-masa di mana wanita ya tidak boleh sholat atau dia haid, maka dia wajib mandi ya setelah selesai itu. Nah, ada yang bertanya mungkin, Pak gimana Pak habis mandi kok keluar lagi gitu ya. Nah, ini kan menarik ini. Penting juga kita ketahui. Nah, maka bagi wanita dia harus tahu dia kebiasaannya berapa hari, ya, normalnya berapa hari. Kalau udah di luar kebiasaan, di luar ketentuan yang pernah dialami, bisa saja ini
bukan darah haid lagi, tapi mungkin istihadah, ya kan, darah penyakit. Nah, maka kalau memang di luar jadwal itu ya boleh dia untuk melakukan ibadah. Ya, dia cuci aja, bersihin yang keluar itu. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan, teman-teman. Bisa kita tambah lagi referensinya, kita baca kitabnya nanti. Oke, lanjut saja. Atau setelah haid, setelah nifas, faltak tasil wabda bighusli yadaika. Dan kemudian mandilah. Cara mandi itu gimana? Ya tentu kita ya dengan membasuh, mencuci dua tangan. Cuci tangan dulu sebelum mandi. Tentu ada air lah ya. Kalau nggak ada air gimana mandi? Kalau nggak ada air, caranya bagaimana? Wudhu sama mandi wajib itu bisa dengan tayamum gantinya. Boleh tayamum. Tayamum orang yang mandi wajib dengan tayamum orang yang berhadas besar dengan tayamum orang yang mau wudhu ibadah sholat. Ya, misalnya nggak bisa wudhu nih, tayamumnya sama dengan orang yang dalam kondisi berhadas besar. Jadi nggak beda-bedain. Jadi wudhu tayamum itu adalah ganti wudhu dan bisa juga ganti daripada mandi wajib. Paham itu ya? Jadi sama cara tayamumnya. Nah, nanti mengenai tayamum kita diskusikan sedikit ya. Kemudian setelah kita basuh tangan, berniat kita. Berniatnya juga tidak perlu dibaca atau dilafazkan. Tidak wajib itu. Kemudian ya berikutnya adalah dengan apa? Dengan membasuh summaksil farjaka bishimalika wad lukha fil ardi au ma yakumu maqamaha. Ya, kemudian basuhlah, cucilah kemaluanmu dengan tangan kiri dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Boleh juga pakai sabun. Jadi gosoknya pakai tangan kiri. Kotoran-kotoran yang ada di kemaluan ya seseorang, apalagi yang misalnya habis haid. Nah, bersihkanlah. Ya, mohon maaf ya, ini karena memang hukum fikih ya. Jadi kita harus jelas ya menyampaikannya gitu, biar nggak salah paham. Jadi dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Kemudian setelah dibersihkan dengan tangan kiri, ya tangan kiri di mana nih kalau video? Ini ya. Pokoknya kiri lah. Kalau di sini yang kiri saya cincin ini nih, kiri nih. Nah, jadi ketika Anda membersihkan ya tempat-tempat yang alat-alat vital kita, setelah itu ya tangan kita itu dibersihkan lagi, atau digosok pakai tanah atau pakai sabun, dibersihkan lagi. Jadi jangan dibiarkan atau hanya disiram saja. Apalagi kalau misalnya ya kondisi wanita yang habis haid atau habis nifas, kan darahnya bekas-bekasnya itu ya. Supaya lebih maksimal ya untuk membersihkannya. Kemudian ya, summa tawadda'ta kama taqaddam. Kemudian ketika kita mandi wajib itu disunahkan kita berwudu. Berwudu sebelumnya. Demikian dikatakan dalam tarjih ini. Wadkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bi syai'in min at-tibi. Ya. Ba'da naqdihi. Kemudian apa lagi? Berwudulah, setelah wudu apa lagi? Ya, sesudah itu ya, masukkanlah, ambil air kemudian jari-jari itu masukkan ke rambut, gosok-gosok lah gitu ya. Apalagi wanita misalnya rambutnya panjang ya, disisir-sisir lah gitu pakai jari. Boleh pakai shampoo ya, Head and Shoulder atau Sunsilk gitu ya, atau Pantene gitu ya dan lain-lainnya. Silakan ya. Nah, itu dibolehkan. Biar apa? Biar semuanya itu menjadi lebih bersih. Boleh. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Sesudah itu, sesudah dilepaskan rambut. Dilepaskan rambut itu apa? Maksudnya dijulurkan. Jadi kalau wanita, apalagi rambutnya panjang, jangan mandi rambutnya diikat. Dibuka ikatannya kemudian digerai. Digerai atau dilepaskan, menjulur, kemudian baru diserang-selangi, di apa itu? Ya, di cakar-cakar lah gitu ya. Cakar-cakar. Serem amat ya. Rambutnya ketika dia ingin membersihkan kotoran yang ada di rambutnya. Nah, maka wanita-wanita yang panjang rambutnya, apalagi yang tebel, itu memang agak sulit ya mandi. Tergantung airnya juga sih. Kalau ada shower itu akan lebih membantu ya. Ya teman-teman, di rumahnya
di kosnya, mana tahu kosnya ya kan fasilitasnya hotel apartemen gitu ya. Nah, ada shower itu akan memudahkan. Nah, pakai shower gitu. Jadi biar terurai. Jadi terurai dan semuanya air itu bisa sampai ke semua pori-pori rambutnya. Dari atas sampai ke bawah. Itu mengenai air, terkena oleh air. Tidak boleh ada yang satupun yang tidak basah. Paham itu ya, khususnya para wanita. Ya, wabda bisyikil aiman, dan mulailah dari sisi kanan. Jadi ya cucilah paling tidak bilasan yang pertama itu, guyuran pertama itu dimulai dari sebelah kanan dulu. Ya, tuangkan air ke kepala ya 3 kali, kemudian lalu ratakan ke seluruh badan. Sebenarnya intinya daripada mandi wajib itu pertama adalah niat, yang kedua bersihkan semua kotoran, yang ketiga adalah meratakan semua air pada seluruh tubuh kita. Paham ya? Nah, itu intinya, udah selesai. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya ya apa namanya ya? Itu tadi menyempurnakan air itu, memanfaatkan air sebaik-baik mungkin, tidak mubazir air, ya, tidak mubazir memboros-boroskan air, dimaksimalkan. Dan kemudian wala tusrif fi isti'malil ma'i. Ini tadi, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kasihan ya kan saudara-saudara kita di daerah timur sana, ya, di Afrika sana, mereka tidak punya air. Nah, kita mentang-mentang banyak air, ya, kita seenaknya aja memboros-boroskan air. Tetap kita harus jaga ya debit air yang kita gunakan untuk mandi itu. Ya, debit air yang kita gunakan untuk mandi. Makanya shower itu lebih bagus mungkin barangkali. Kenapa? Karena airnya ya yang keluar itu cukup untuk membasahi. Jadi tidak apa namanya? Tidak banjir gitulah gitu ya. Bisalah untuk menjaga debit air yang keluar sehingga airnya itu menjadi hemat, tidak berlebih-lebihan dalam penggunaannya.